Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hati-hati memilih klinik kecantikan karena seorang dokter kecantikan abal-abal ini lulusan sarjana perikanan ditangkap polisi. Tak tanggung-tanggung, pelaku mematok tarif 85 juta rupiah sekali tindakan dengan pasien dari berbagai kalangan termasuk warga negara asing. Seperti inilah Ria Agustina atau Ria Beauty, seorang sarjana perikanan menjalankan praktik ilegal sebagai dokter kecantikan gadungan. Praktik yang dilakukannya sangat ekstrim, melukai wajah ataupun anggota tubuh pasien. Bukan seorang dokter, praktik tanpa SOP medis dan kliniknya pun ilegal. Ria Agustina alias Ria Beauty bersama asistennya ditangkap Polda Metro Jaya di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ria membuka praktik di hotel-hotel dengan tarif 85 juta rupiah sekali tindakan. Pasiennya dari beragam kalangan, bahkan warga negara asing. Alat yang digunakan pelaku tidak berizin edar, serta krim wajah tidak terdaftar di BPOM. Tersangka bukan merupakan tenaga medis ataupun tenaga kesehatan yang dengan sengaja mengambil keuntungan dengan cara membuka jasa, menghilangkan bopeng pada wajah dengan cara digosok. Dokter gadungan ini pun dijerat Undang-Undang Kesehatan, terancam penjara paling lama 12 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu pasien dokter abal-abal, Ria Agustina, mengungkapkan bahwa kulitnya menjadi rusak dan meradang selama berminggu-minggu usai menjalani prosedur praktik ilegal di Ria Beauty. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Laura Azani yang akan menceritakan pengalamannya. Selamat siang, Mbak Laura. Selamat siang, Mbak. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan buat TV iNews yang udah mau mengungkapkan atau mengundang saya sebagai salah satu korban. Jadi kita punya kesempatan buat cerita buat seluruh Indonesia. Jadi gini, Mbak, pertama-tama saya mengetahui Ria Beauty ini dari IG ya. Luar biasa sekali promosinya. Siapa yang tidak tergiur dengan apa yang dia posting di IG. Jadi pun saya tertarik ya dengan tarif yang kita berapa? Kan biasanya berapa waktu itu tarifnya? 8 juta. 8 juta. Oke. Tapi itu 2023 dulu. Terus muka saya rusak. Saya komplain ke dia. Dia suruh lagi saya beli vitamin, kalau nggak salah harga vitaminnya tuh 5 juta, 4 juta gitu. Dia bilang kayak gini, Mbak, ini beli vitaminnya aja, vitamin booster 3 kali minum kempes kok dia, semuanya bagus. Loh, kalau cuma 3 kali kenapa nggak dikasih kliennya, kan cuma 3. Jadi dia jawab nggak bisa. Jadi itulah yang bikin saya marah, dan teman-teman saya di Samarinda satu grup itu ada satu grup buat korban dia ada satu grup WA kita. Jadi banyak juga korban dia di sini gitu. Jadi sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan hasil jawaban beliau ini ya. Dia bilang nggak bisa. Jadi dia sangat tidak bertanggung jawab atas wajah kita ini yang rusak gitu. Begitu. Jadi kalau misalnya bisa diceritakan mungkin dengan kata-kata gitu ya, seberapa rusak mukanya Mbak Laura pada saat habis tindakan itu, Mbak? Rusak banget. Ini pun karena saya sekarang berada di Bali itu keadaannya lagi hujan banget ya, alhamdulillah. Jadi sampai sekarang pun muka saya kalau kena panas tuh merah. Jadi saya tiap bulan sekali tuh harus laser, harus DNA salmon. Kalau enggak muka saya merah. Begitu, Mbak. Sampai sekarang. Kalau di awal itu sangat tersiksa sekali. Pas mau efek dari dia lap tisu itu, Mbak. Lap tisu di muka kita yang berdarah, ketika kering itu gatalnya luar biasa, sampai saya nangis nggak bisa tidur, sampai kepala saya tuh mau meledak rasanya. Jadi kita chatan satu grup itu udah sedih semua kan, Mbak, karena benar-benar saya gatal, muka itu benar-benar mau meninggal rasanya. Ya ampun. Dan kenapa korban-korbannya ini tidak melapor ya, Mbak? Karena pasti sibuk mengurusi mukanya yang rusak. Dan ini kan dia bilang
itu nanti tunggu proses gini. Jadi kan orang tunggu kan proses itu kan. Apalagi setelah itu dia menawarkan kembali buat beli vitamin dia. Jadi kita di situ sangat tidak percaya lagi nih sama dia sehingga tidak membeli produk itu gitu Mbak. Jadi muka kita seperti ini. Baik Mbak, berapa lama proses dari mukanya Mbak pada saat habis tindakan sampai akhirnya berapa lama prosesnya? Mengelupasnya itu 2 minggu, merahnya itu baru garis-garisnya itu 6 bulan. 6 bulan saya itu selama 6 bulan itu saya rutin laser, tapi lihat ini sampai sekarang masih ada ya bekas-bekas roller dia. Itu sampai sekarang masih ada. 6 bulan itu laser di tempat yang sama ya Mbak? Enggak, laser di tempat dokter yang bagus Mbak. Dokter yang mahal, yang benar-benar gelarnya dokter. Jadi mereka lah yang menyelamatkan saya dari hancurnya muka saya dari dia beauty. Untuk katanya untuk prakteknya juga nggak di klinik ya Mbak, di hotel ya? Enggak, di hotel di waktu itu Mbak di Samarinda di Hotel Mesra. Jadi ada berapa 10 orang lebih datang ke sana dan kayaknya klien dia ini Mbak paling banyak di Samarinda ya. Soalnya orang Samarinda ini tahu sendiri ya kaya-kaya. Jadi tapi ada yang mau jadi kayak ibu. Jadi saya nggak bisa melapor karena kan kalau melapor harus ada saksi. Jadi saya nggak bisa melapor saat itu. Tapi Mbak Laura, bagaimana Mbak Laura pada saat itu yakin bahwa dengan pertama praktek itu juga tidak dilakukan di klinik gitu? Apa yang membuat Mbak Laura akhirnya tetap percaya bahwa ini akan berjalan dengan semestinya gitu? Pertama, tidak ada komentar buruk di IG-nya. Reviewnya bagus semua gitu ya? Iya, saya heran juga kenapa bisa seperti itu. Gitu. Padahal ternyata korbannya itu udah banyak. Tapi setelah saya punya grup di Samarinda ini, gitu. Jadi lihat reviewnya luar biasa, langsung sembuh seperti apa yang dia posting. Nggak tahu itu orang-orangnya juga sampai saya pengennya waktu komentar gitu ada yang nongol ya dari video orang-orang yang di foto itu nongol, tapi nggak ada itu, nggak ada yang nongol kayak gitu. Pas saya komen IG dia, tapi orang yang mukanya sembuh itu nggak ada komen dari orang yang di post. Jadi intinya di sosial medianya juga terlihat baik-baik saja gitu ya. Jadi saya tidak curiga sama sekali. Jadi bisa jadi penipuan juga begitu. Gelar dia yang panjang, saya nggak ngerti itu buat apa sih semua ya. Terus kliennya banyak, rela bayar segitu mahal, jadi saya percaya. Baik Mbak Laura, apakah dalam waktu dekat ini Mbak juga akan melapor ke polisi atau akan melakukan langkah hukum tertentu? Kalau Laura lihat ya Laura sendiri mau melaporkan, cuman nggak tahu kenapa mungkin lagi pada sibuk ngurusin mukanya, jadi saya nggak punya sakti. Padahal banyak 10 korbannya, tapi nanti saya rencananya sih mau lapor ke polisi. Baik. Tentunya kita berharap juga begitu ya, tidak ada lagi korban-korbannya dan juga semoga dikuatkan gitu ya menghadapi ini masuknya cobaan gitu ya. Terima kasih juga Mbak Laura telah berkenan untuk cerita di iNews Siang bersama kami Mbak. Sehat selalu ya Mbak, tetap semangat.